Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Kurniasih dengan NIM 202102050027 dari mahasiswa sarjana fisioterapi semester 2. Nah, di sini saya akan membuat tugas video anatomi fisiologi mengenai sistem urinaria dan atau perkemihan. Nah, sistem urinaria merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat metabolisme yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang dipergunakan oleh tubuh dan zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh itu dan menyerap zat-zat yang dipergunakan oleh tubuh. Nah, zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh tadi itu uh, akan akan larut dan uh, dikeluarkan bersama urin. Nah, sistem urinaria ini terdiri dari 4. Nah, yang pertama itu ada ginjal yang sebagai penghasil urin, kemudian ada ureter yang menyambungkan dari ginjal menuju kandung kencing. Kemudian ada kandung kemih yang tempat penampungan urin, dan yang keempat itu ada uretra untuk pengeluaran dari urin. Nah, yang pertama itu kan ada ginjal. Nah, ginjal kita itu terletak di dinding posterior abdomen, tepatnya ada di lumbal. Nah, kemudian juga di sisi kanan dan kiri dari tulang belakang memiliki lapisan lemak yang tebal di belakang peritorium. Dugaan ginjal itu dari torakal 12 sampai ke 3. Ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri untuk panjangnya itu memiliki panjang sekitar 6 sampai 7,5 cm dan tebalnya itu 1,5 sampai 2,5 cm dan beratnya itu 140 gram. Ginjal itu berbentuk seperti biji kacang, kemudian dia memiliki cekungan yang dinamakan hilum. Nah, ini cekungan-cekungan ini yang dinamakan hilum. Hilum. Nah, cekungan hilum ini untuk keluar masuknya pembuluh ginjal. Nah, ini struktur ginjal yang terluar ini, yang lapisan luar ini itu dinamakan fibrous capsule. Nah, yang ke dalamnya lagi itu cortex. Nah, kemudian ini yang seperti akar ini yang berwarna biru itu arcuate vein. Nah, yang ini yang berwarna merah itu namanya arcuate artery. Nah, kemudian di medula, kemudian ini kan ada medula. Nah, di medula ini terdapat dari 15 sampai 16 pasang yang berbentuk seperti piramid segitiga. Nah, piramid segitiga ini dinamakan renal piramid. Nah, kemudian ini yang yang berbentuk segitiga ini, yang ini itu namanya renal papilla. Kemudian yang di bawah ini namanya interlobular artery. Nah, yang berwarna biru itu interlobular vein. Nah, kemudian dari ini kan ke sini itu, yang ini itu dinamakan renal vein. Yang warna biru itu renal vein. Nah, yang berwarna merah itu dinamakan renal artery. Nah, kemudian di sebelah sini
di sebelah sini itu ada mayor calyces, dan yang di sebelah sini itu ada minor calyces. Nah, kemudian dari sini ke bawah, yang di tengah-tengah itu ada renal pelvis. Nah, kemudian ke bawah lagi itu ada uh, ureter. Kemudian dari struktur ginjal yang paling kecil itu ada nefron. Nah, ini struktur nefron. Nah, nefron itu dari ini glomerulus, kemudian ada ke atas lagi ada arteriole afferent, kemudian menuju ke sini, ke sini, ke sini. Nah, kemudian dari sini, dari yang di sini ke bawah itu ada anterior efferent, kemudian yang ke bawah lagi di sini itu ada arteri renalis. Nah, kemudian dari sini glomerulus, terus sini. Nah, kemudian yang berwarna kuning ini, di sini di sampingnya itu ada kapsula Bowman, yang kemudian ada kemudian ke sini itu ada tubulus contortus proximal. Kemudian ke sini kan akan muter-muter ini. Nah, kemudian akan ke di sini tubulus collectivus cortical. Kemudian ke bawah lagi itu ada tubulus collectivus. Nah, kemudian dari yang berwarna kuning sama yang warna merah itu kan akan berubah berwarna, yang di sini itu akan berubah berwarna biru. Nah, kemudian yang kemudian ini dinamakan vena renalis. Nah, kemudian vena renalis ini untuk mengeluarkan darah dari ginjal, kemudian ke vena cava inferior yang ada di jantung. Nah, selanjutnya ada fungsi dari ginjal. Yang pertama yaitu ekskresi, produksi, sama metabolisme seperti urea. Kemudian ada asam urat, bilirubin, dan juga kreatinin. Nah, untuk urea itu dari metabolisme protein, kemudian bilirubin itu dari metabolisme hemoglobin. Nah, kreatinin dari metabolisme otot. Lalu ada juga asam urat dari metabolisme asam nukleat. Nah, kemudian ekskresi bahan kimia asing itu seperti zat pada makanan, obat-obatan, dan juga pestisida. Kemudian ada ekskresi metabolisme dan ekskresi hormon sebagai pengatur keseimbangan asam dan basa, gluconeogenesis. Nah, itu sintesa dari glukosa dari asam amino, kemudian pengendali tekanan arteri, dan pengatur ekskresi air dan elektrolit. Nah, yang kedua setelah ginjal itu ada ureter. Ini ureter. Nah, ureter merupakan saluran fibromuskular yang menghubungkan ureter dari ginjal ke kandung kemih. Nah, yang mempunyai panjang kurang lebih 10 cm dengan penampang 0,5 cm. Tegap terdapat dua pipa dari masing-masing ginjal yang menghubungkan menuju ke kandung kemih. Kemudian ada 3 lapisan di ginjal itu, ada dinding luar yaitu jaringan ikat, kemudian lapisan tengah itu lapisan otot polos, dan lapisan dalam itu lapisan mukosa. Di dinding uterus ini menyebabkan gerak peristaltik. Nah, sehingga urin itu mengalir dari ginjal menuju ke pastika urinaria dan atau kandung kemih. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kandung kemih atau kandung kencing. Nah, kandung kencing ini sebagai penampung urin
yang berbentuk seperti buah pir yang terletak di simfisis pubis rongga panggul. Nah, ia itu memiliki beberapa lapisan dinding. Ini, nah, uh, yang ini berbentuk segitiga piramid. Nah, ini itu ureter. Nah, kemudian kandung kemih ini memiliki kemampuan seperti karet yang mengembang seperti balon karet yang bisa yang dapat mengembang dan mengempis. Ketika kandung kencing ini dipenuhi oleh urin, maka akan mengembang dan jika sudah dikeluarkan akan mengempis. Nah, kemudian ada beberapa saluran di ureter dan saluran uretra yang berbentuk seperti segitiga piramid ini. Yang berbentuk segitiga piramid ini bernama trigonal vestica urinaria. Nah, kemudian di bagian atas yang ini itu namanya fundus. Nah, yang di bagian bawah ini namanya basis. Nah, dan untuk wanita kandung kencingnya itu terletak di sifisis pubis, uterus dan vagina. Nah, kemudian di yang laki-laki ini itu di sini, kemudian di ini itu ada yang ini itu bernama yang ini itu dinamakan crus, dan yang di tengah-tengah ini itu namanya membranous utera, dan yang ke bawah lagi yang di tengah-tengah ini namanya spongy utera, dan kemudian yang di bawah yang ke bawah ini namanya uretra. Nah, kemudian di ini apa namanya? Spongy uretra ini di lapisan luarnya lagi itu ada penis. Nah, kemudian yang ini yang seperti segitiga ini itu namanya corona. Nah, yang di tengah-tengahnya ini itu ada glanis penis. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.